friend, welcome to BNI Life Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bersama orang-orang yang inspiratif bersama saya Indah. So, life friends, for your information, saat ini BNI Life baru saja meluncurkan Plan Be Life. Nah, apa sih Plan Be Life itu dan kira-kira apa ya manfaatnya untuk life friends semua? Nah, hari ini spesial kita akan ngobrol-ngobrol nih, kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah punya banyak banget pengalaman di bidang asuransi dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Head of Alternative Distribution. Nah, please welcome nih Pak Golden Siahaan. Hai life friend. Gimana nih Pak, kabarnya Pak? Sehat? So far so good, fine. Alhamdulillah ya Pak di masa pandemi gini ya. Nah Pak, tadi kan aku di awal udah sebutin nih, BNI Life baru aja launching Plan Be Life. Ya. Nah pasti bingung nih para life friends semua, apa sih Plan Be Life itu? Karena kan apa Plan Be Life? Barangnya barang apa sih barang gitu itu ya? Barang apa Pak? Gitu. Plan Be Life. Plan Be Life itu adalah digital platformnya kita dari BNI Life Life Friend. Jadi digital platform ini memang kita create untuk alternatif penjualan asuransi yang selama ini mungkin lewat konvensional ya. Jadi face to face dengan agennya kita, langsung dengan nasabah. Sekarang kita ganti dengan digital. Makanya ada digital platform atau istilahnya digital insurance. Jadi itu adalah semacam platform digital di mana nasabah bisa langsung akses akses produknya, memilih produknya, isi data, langsung pembelian, udah issued, semudah itu. Jadi memang itu namanya digital insurance, itu direct, platform kita langsung direct dengan customer. Itu yang kita buat inovasi dari BNI Life. Berarti sebenarnya ini bagus banget nih ya Pak ya. Artinya yang biasanya asuransi itu kita harus ketemu sama agent, cari-cari agent gitu ya. Yang biasanya kita juga nggak tahu nih, di mana sih kita bisa dapetin agent, misalkan apakah kita harus ke cabang bank atau misalkan ke gedung asuransinya, kita juga nggak tahu ya. Betul. Apalagi di tengah pandemi kan. Betul. Berarti ini sebenarnya memang mempermudah para life friends semua kalau misalkan mau mengakses nih Pak asuransi. Betul. Terpikir mungkin ingin membeli asuransi, kemudian daripada harus ke agen atau mencari, itu bisa diakses lewat Plan Be Life. Karena di mana saja, kapan saja, misalnya lagi perjalanan, kemarin kan misalnya lagi mudik tuh, atau misalnya lagi on the way kemana, lagi duduk di halte busway gitu, bisa akses karena bisa lewat device manapun, bisa lewat handphone, bisa lewat laptop dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada batasan 24 hours, customer life friend bisa akses Plan Be Life-nya kita. Berarti di mana saja, kapan saja, 24 hours. 24 hours, dan sekarang pasti life friend nggak mungkin nggak ada yang punya handphone, dan mungkin nggak mungkin juga nggak ada yang punya laptop. Kalaupun nggak punya laptop, tetap bisa diakses juga lewat handphone ya Pak ya. Iya. Oke, ini menarik banget nih Pak. Nah, kalau ngomongin tentang si life friend semua, pasti kan pengen tahu juga nih produknya apa aja nih Pak sekarang yang ada di Plan Be Life ini nih, biar mungkin mereka ngerasa apa nih produk yang cocok buat saya. Nah, di menu dari Plan Be Life-nya kita sudah ada namanya sub menunya. Jadi ada sub menu perjalanan, ada sub menu untuk kesehatan, rencana kesehatan, ada rencana pendidikan, ada rencana masa depan. Nah, tetapi di tahap awal kita coba di sub menu untuk perjalanan. Di perjalanan itu ada dua, ada perjalanan yang simple, ada perjalanan yang komplit. Jadi life friend bisa memilih, misalnya nih, saya staycation 3 hari ke Bandung, atau saya staycation seminggu deh di Bali. Ya silakan, mau milih, mau plan harian, mau plan bulanan, silakan bisa gitu. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan dari life friend sendiri. Nah, tapi kalau misalnya saya pingin lebih dapat lagi benefit tambahan, klik dia untuk perjalanan yang lebih komplit. Jadi untuk asuransi komplit itu misalnya gini, tutup usia karena kecelakaan, tetapi ada manfaat rumah sakit. Jadi kan kita tidak tahu ya pada saat staycation, pada saat perjalanan,
terjadi risiko misalnya jatuh atau kecelakaan, ada biaya tambahan dari plan BeLife-nya kita, seperti itu, Indah. Oke, berarti saat ini yang dibuka itu adalah yang plan perjalanan, Yes. which is ini harganya murah dong Murah Pak sekali, pastinya ya. murah. Oke Pak, tadi kan Bapak udah sebutin banyak nih, ada yang perjalanan, kemudian ada yang tabungan, ada yang kesehatan, dan juga ada Rencana masa depan. rencana masa depan. Tapi Ya. yang baru launching nih yang asuransi perjalanan ya Ya. Pak. Nah, kira-kira nih harganya gimana Pak Nah, kalau asuransi perjalanan? Harganya ada nggak yang lebih murah dari biaya parkir? Ada, yaitu di sini, Indah. Oh gitu ya Pak ya. Nama produknya itu adalah DigiMicro. Oke. DigiMicro ini dengan hanya 8.400 itu sudah bisa mengcover 6 bulan dan uang pertanggungannya sebesar 20 juta. Semurah itu loh, Life Friend. Oke, berarti Murah mau sekali ya. lagi perjalanan, Iya. nggak sampai seharga kopi ya Nggak, Pak ya. enggak. Menarik banget nih Pak. Berarti sebenarnya udah mulai dia gampang diaksesnya, Iya, iya. bisa 24 jam, Betul. dan ternyata untuk yang saat ini dibuka plannya itu Iya. plan yang masih Murah. sangat murah banget. Jadi mungkin untuk para life friend yang mungkin nih kita nggak tahu juga ya, mungkin ada yang belum punya asuransi gitu Pak. Iya. Nah buat yang belum punya asuransi mungkin bisa coba juga nih, Iya. ada loh satu asuransi yang di BNI Life, di plan BeLife ini harganya yang Murah cukup murah. sekali. Bukan cukup murah ya, murah sekali gitu Iya. ya. Nah kemudian untuk yang plan lainnya gimana Pak? Tadi kan ada kesehatan, Iya, kemudian oke. tabungan, nah itu gimana Ya, Pak? kita pasti itu bagian dari roadmap plan BeLife kita, Indah. Jadi kita ingin melengkapi seluruh kebutuhan nasabah, khususnya ya millennials ya, zillennials, millennials bukan mungkin, yang sangat melek dengan digital. Jadi memang segmentasi pasar kita adalah millennials dan zillennials. Ya, jadi ke depan tahun ini akan kita tambah 2 produk lagi. Produk untuk endowment, kita akan rencanakan lagi untuk kesehatan sampai dengan rencana masa depan. Jadi kita tidak pernah berhenti berinovasi baik dari sisi produk, Indah, maupun dari sisi layanan. Karena kita tahu yang namanya millennials, yang namanya zillennials, pasti mereka suka harapannya cepat, tepat kan, seperti itu. Jadi kita harus menjawab kebutuhan mereka dengan cara apa? Lengkapi produk di plan BeLife plus layanannya kita. Karena before and after itu harus saling harus saling berkaitan. Tidak hanya kita gencar untuk jual produk, tawari produk, tapi kita harus siapkan juga untuk layanan setelah purna jual, seperti itu. Oke, berarti memang kedepannya harapannya pasti ini bisa jadi layanan yang lengkap banget ya, Iya. untuk semua life friends di sini, mulai dan bahkan mungkin semua produknya ini udah sesuai sama life stages juga ya Pak ya. Kalau Iya, kita iya, lihat ya, benar. mulai dari perjalanan mungkin ada yang Merencanakan. ada concern tentang kesehatan, Iya, ada yang merencanakan pendidikan. masa depan dan juga pendidikan. Betul. Gitu ya Pak. Jadi ditunggu aja life friends untuk produk-produk selanjutnya dari Plan BeLife. Oke Pak Golden nih, boleh nggak nih jelasin ke para life friends kalian, kira-kira gimana sih cara membeli asuransi lewat Plan BeLife? Oke, nah kita coba ya. Oke, gimana nih Pak? Nih, coba buka planbelife.bni-life.co.id. Oke, Di situ bisa diakses lewat websitenya BNI Life juga ya. oke. Oke, Yang ini ya setelah- Pak? Iya betul. Nah, Oke. setelah ini kan di sini ada menu perjalanan. Oke. Klik nih menu perjalanan. Setelah itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setelah itu apa? Isi data diri. Ya, berarti kita tinggal pilih Iya, ya Pak ini ya? di data diri. Nanti plus tambah selfie KTP. Setelah itu lakukan pembayaran. Pembayarannya ada 3 nih. Lewat virtual account, lewat bank transfer, ataupun lewat e-wallet. E-wallet itu misalnya GoPay bisa. Nah setelah itu Saya coba isi data ya Pak ya? iya, coba isi data nanti. Nah, oke. Setelah itu sukses selfie KTP. Selfie KTP, oke. Nah, oke. Oke, udah. Setelah itu sukses lakukan pembayaran. Pembayaran aku misalnya pilih, lewat virtual account virtual BNI. account ya, BNI ya. Oke, klik. Mm-mm. Udah, Udah. sukses. Aku bayar Udah. dulu ya berarti ya. Iya. Oke, ini udah sukses. Sukses, coba cek emailnya. Aku cek email dulu ya.
Udah terima polis bukan? Oh iya, benar loh Pak. Secepat itu udah ya? terima loh saya. Wah. Berarti saya udah ditanggung nih ya sama BNI Life. Hari ini per detik ini sudah di-cover asuransi jiwa. Luar biasa nih Pak, cepet banget loh Pak, nggak ada 5 menit loh ini Pak. Ada. Jadi semudah itu Life Friends. Jadi kalau misalkan Life Friends mau beli asuransi atau pengen lihat-lihat dulu aja nih ceritanya berselancar tentang produk-produk asuransi, bisa langsung akses di planbilife.bni-life.co.id. Nanti bisa dicek semua produknya dan bisa coba beli salah satu produknya karena murah banget, harganya cuma 8.400 gitu. Nah oke nih Pak, sekarang kita mau, kan Bapak tadi udah jelasin tentang kita ada stages of life gitu ya. Ada kita harus mempersiapkan kalau dari Planbilife tadi masa depan, kemudian kita juga mempersiapkan dari sisi kesehatan juga. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, pasti Life Friend juga pengen tahu. Bapak kan juga udah banyak pengalaman di asuransi. Kira-kira nih, asuransi yang pertama kali Bapak beli itu asuransi apa dan pas usia berapa sih kita tuh beli? Bapak tuh belinya pas usia berapa gitu? Saya ingatnya itu usia saya 23 tahun dah. Oke. Pada saat pertama sekali saya bekerja di BNI. Di BNI ya Pak? Iya. Jadi di situ memang saya pun sebenarnya tidak ada punya ekspektasi kerja sebagai apa ya, berkenalan dengan asuransi jiwa, saya nggak pernah kepikiran dah. Tapi pada saat itu saya dapat tawaran ke BNI, ternyata jualan asuransi juga gitu di BNI gitu. Nah di situ saya melihat dan setelah saya pelajari, ternyata penting ya berasuransi. Berarti asuransi itu kan mengalihkan risiko dari saya, dari tertanggung ke penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Nah saya berpikir, oh iya, walaupun mungkin saya bukan tulang punggung keluarga, ya, saya mungkin masih single pada saat itu, tapi saya pikir kalau saya terjadi risiko dengan saya tidak saya tidak jadi beban terhadap orang tua saya gitu. Malah mungkin saya bisa memberikan sedikit ucapan terima kasih. Itu yang dalam pikiran saya waktu itu. Jadi saya beli produk benar-benar asuransi jiwa yang bisa mengcover waktu itu kalau nggak salah sampai usia 90 tahun. Oke, asuransi jiwa berarti mengcover jiwa kita ya Pak jiwa ya? kita gitu. Itu yang saya pertama sekali pengalaman dengan asuransi jiwa. Nah, tapi memang saya pikir ketika mungkin di luar sana sering kita dengar gitu, asuransi jiwa klaimnya susah gitu. Balik lagi ke diri kita. Kita kan punya tujuan. Kita membeli produk asuransi jiwa itu untuk apa sih? Untuk ada orang yang kita tinggalkan kan. Jadi sebenarnya kalau balik lagi nih sejalan dengan pertambahan umur, usia gitu, kita semakin paham bahwa pentingnya berasuransi untuk mengalihkan risiko itu. Apalagi sekarang saya sudah berkeluarga, punya istri, punya anak gitu. Jadi otomatis saya menambah uang pertanggungannya. Karena apa? Standar hidup yang dulu saya single dengan standar hidup yang saya sekarang sudah double, pasti berbeda. Biayanya juga berbeda. Jadi uang pertanggungannya pun ya harus lebih double lagi. Karena apa? Ada anak, ada istri yang sedang ya itu kan masa depan kita. Istri itu kan masa depan kita, anak kan masa depan kita. Seperti itu sih, Nda. Berarti Bapak ini udah mulai beli asuransi, kita bisa bilang di usia yang cukup awal ya Pak. Mungkin ada beberapa Life Friends yang mungkin belum kepikiran juga nih untuk beli asuransi di usia 20-an gitu. Kadang kita masih punya pikiran bahwa asuransi itu ya nanti aja kalau udah 20 atau mungkin kalau misalkan uang kita udah cukup mumpuni gitu ya Pak. Tapi tahu nggak sih, Nda? Ketika kita sejak dini membeli produk asuransi, otomatis preminya lebih murah. Karena risiko, karena kan kalau di asuransi, perusahaan asuransi ada seleksi resiko. Semakin tinggi usia kita, berarti premi ataupun resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi semakin tinggi. Jadi makanya disesuaikan, usia bertambah, resiko bertambah, berarti premi juga bertambah. Jadi buat Life Friend, zillennials, millennials ya jangan tunda sampai uangnya banyak. Ya kalau memang dibeli dari sekarang gitu, karena uang itu kan mengikuti dari karirnya kita. Kalau nanti misalnya karir kita sudah bagus, penghasilan kita sudah bertambah, ya tambah lagi uang pertanggungannya. Tapi jangan ditunda, karena sekali ditunda semakin mahal preminya. Gitu, semakin
kesempatan kita untuk beli asuransi juga semakin sulit karena harganya sudah harganya mahal. semakin mahal dan kebutuhan kita kan bukan hanya asuransi banyak. saja. Oke. Nah, kalau misalkan mungkin juga ada beberapa life friends yang masih bingung nih Pak. Misalkan nih mereka mungkin mau beli asuransi gitu. Iya. Tapi saya harus mulai dengan asuransi apa? Oke. Gitu kan. Mungkin Bapak kan tadi 23 tahun belinya asuransi jiwa. Nah, apa sih yang bikin Bapak pada saat itu memutuskan oke, saya mau asuransi jiwa. Nah, kemudian kalau boleh nih Pak, mungkin boleh nih saran ke teman-teman life friends juga. Kira-kira kalau kita baru awal banget dan belum pernah punya asuransi, kita tuh bisa beli asuransi itu apa sih Pak? Oke. Nah, kalau saya tadi kan berpikir mengapa saya beli asuransi jiwa? Karena saya berpikir saya harus memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua saya. Kalau misalnya terjadi risiko dengan saya, orang tua saya atau keluarga tidak terbeban lagi. Seperti itu yang saya pikirkan waktu itu. Nah, tapi buat kan masing-masing life friend kan punya kebutuhannya atau punya situasi yang berbeda gitu. Tapi kalau yang mungkin belum pernah sama sekali berhubungan dengan asuransi jiwa, ambil yang paling simpel aja dulu, yaitu asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan, karena kita kan kita kan mobile. Kita kan tidak stay terus di rumah, walaupun di masa pandemi sekalipun, kita tetap pasti mobile. Ya, di saat mobile ada risiko kepleset lah, ya kan? Ke risiko lalu lintas dan sebagainya. Ambil yang paling murah dulu, yaitu asuransi perjalanan. Di plan Life-nya kita ada produk Digi Micro. Nah, kalau nanti life friend, ternyata saya asuransi penting ya, setelah saya dapat literasi atau dapat informasi dari teman atau dari website gitu, saya mau produk yang lain, ya silahkan. Tidak semua kita itu pegawai negeri, tidak semuanya karyawan. Ada mungkin zillennials ataupun millennials sebagai freelancer, belum di cover asuransi kesehatan. Nah, di kita juga akan menyiapkan produk seperti itu, asuransi kesehatan, supaya apa? Terjadi risiko tidak lagi menggerus cadangan kita, cadangan yang mungkin kalau bicara perencanaan keuangan, mungkin persiapan untuk masa depan, untuk menikah, atau untuk pendidikan anak, atau untuk investasi dan lain sebagainya. Tapi harapannya kan aset yang kita bangun ini Indah, jangan sampai tergerus. Karena apa? Ada risiko. Nah, justru itu sebelum terjadi risiko beli asuransi. Yang paling simpel asuransi kecelakaan. Setelah itu asuransi kesehatan baik yang buat yang freelancer, atau ya langsung aja uang pertanggungan. Karena uang pertanggungan itu akan menggantikan aset yang kita bangun tadi. Jangan sampai tergerus. Istilahnya gini, kalau kita merencanakan keuangan, setidaknya dengan asuransi, standar hidup keluarga yang ditinggalkan itu sama, minimal sama. Itulah mengapa kita membeli asuransi jiwa. Dan kalau berbicara asuransi jiwa, itu kan bagian dari pilar perencanaan keuangan dah. Yang pertama ada namanya proteksi income atau proteksi aset. Yang kedua ada namanya wealth accumulation. Yang ketiga wealth distribution. Nah, yang pertama ini dulu nih. Ketika sudah mulai membangun aset, berarti harus diproteksi sedini mungkin, jangan sampai tergerus. Belum sampai jadi gunung, asetnya udah tergerus, sudah habis duluan, seperti itu. Berarti emang ya tetap ya kembali lagi kita harus lihat kebutuhannya sebenarnya apa. Kemudian kita cari asuransi yang cocok. Mungkin tadi kalau dari Pak Golden lebih mengarah ke asuransi jiwa dulu mungkin yang pertama. Tujuannya apa ya? Sebenarnya salah satunya adalah memproteksi income kita. Dan memang mungkin ada beberapa life friends juga mungkin yang nggak, benar tadi kata Bapak, mungkin bukan karyawan yang tidak mendapatkan asuransi dari perusahaan. Betul. Gitu ya Pak. Nah, itu mungkin bisa ditambah lagi dengan asuransi kesehatan. Oke, menarik nih Pak sebenarnya. Kayaknya nanti ngomongin proteksi income, wealth accumulation sama wealth distribution kayaknya lebih seru lagi, kayaknya beda topik lagi ya Pak ya. Nah, tadi kayak teman-teman mungkin udah banyak dapat insight nih terkait dengan produk apa sih yang kira-kira tuh cocok untuk para millennials, dan tadi juga Bapak udah kasih satu suggest mungkin bisa dibeli juga di Plan Life. Nah, sekarang nih Pak yang terakhir nih, kira-kira harapannya Bapak nih terhadap
Plan B Life ini, itu apa sih Pak? Oke, harapannya. Pertama, kita membangun Plan B Life ini, digital platformnya kita, ini sejalan dengan bisnis plan-nya BNI Life. Ya, jadi bisnis plan kita itu ingin membangun konektivitas atau digital ekosistem dengan digital platform partner kita. Semakin banyak kita connect dengan partner digital, ya semakin besar kesempatan kita untuk memberikan literasi ataupun memberikan awareness kepada life friend. Nah, salah satunya adalah membangun Plan B Life ini, gitu. Nah, roadmap bisnis kita ke depan, kita akan menambah produk. Dengan bertambahnya produk berarti kesempatan life friend untuk memilih akan lebih banyak. Nah, yang kedua, kita akan tambahkan juga fasilitas layanan. Nanti bisa koneksi dengan BNI Life Mobile-nya kita, ataupun kita bisa nempel di setiap digital platform partner kita. Misalnya sekarang kita dengan BNI, nanti kita bekerja sama dengan perusahaan BUMN seperti BPJS dan banyak lagi sebenarnya kesempatan kita untuk connect nih. Jadi semakin banyak koneksi kita, berarti ya secara bisnis di asuransi kita punya kesempatan yang lebih besar. Yang kedua, kesempatan kita buat life friend mengedukasi. Karena dengan platform digital yang bisa diakses 24 hours, artinya literasi keuangan tentang asuransi lebih cepat diserap dibandingkan mungkin dengan face to face gitu. Tapi kalau namanya zillennials, millennials kan pasti lebih seneng berselancar di virtual gitu. Makanya dengan Plan B Life inilah kita lihat bahwa kita juga menawarkan proposisi nilai ya. Jadi produknya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan life friend. Yang kedua, dalam mengakses juga sangat simple, prosesnya juga simple, dan selanjutnya apa? Kita juga menyediakan layanan purna jual. Jadi lengkap lah sudah. Berarti harapannya ke depannya Plan B Life ini memang bisa mempermudah ya Pak ya, mempermudah para life friends untuk mencari, bahkan mungkin mencari tahu dulu pertama tentang si asuransi ini apa sih dan kebutuhan mereka seperti apa, dan yang kedua adalah membelinya, memberikan kemudahan untuk membeli asuransi, dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan dalam hal layanannya ya Pak ya. Oke. Ini luar biasa banget nih Pak Plan B Life. Oke, anyway, thank you banget nih Pak Goldan udah mau sharing nih tentang Plan B Life dan juga tentang pengalaman berasuransinya Pak Goldan. Semoga nih Pak obrolan kita ini berguna untuk life friends dan juga menginspirasi para life friends semua untuk mulai nih mempersiapkan asuransi yang juga tepat untuk mereka. Nah, buat life friends semua yang juga pengen tahu tentang cara pembelian asuransi melalui Plan B Life, bisa simak baik-baik video setelah ini ya. See you di episode selanjutnya. BNI Life, hadirkan solusi, berikan proteksi. Easy Life, BNI Life. See you! Welcome to Plan B Life, asuransi digital untuk seluruh kebutuhan di setiap tahap hidupmu. Mulai dari perjalanan, saving plan, pendidikan, dan kesehatan. Caranya mudah dan cepat, hanya dalam 3 langkah. Pilih produk yang kamu butuhkan, isi data diri, dan lakukan pembayaran. Proses selesai. Sekarang kamu sudah terlindungi. Perlindungan 1 tahun hanya seharga 1 gelas kopi. Jadi, tunggu apa lagi? Beli produknya di planblife.bni-life.co.id.